Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas saya, mata kuliah arsikum. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan memori dan macam-macam jenisnya. Ini ada di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Disusun oleh saya sendiri, Abdul Somad, dengan NIM saya dan kelas saya dari Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama, apa itu memori? Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk pengguna langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Jika diperlukan, isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor, di mana memori disimpan di dalam sel memori yang dibangun dari transistor MOS dan komponen lain dalam sebuah sirkuit terpadu. Ada dua jenis memori semikonduktor, yaitu volatil dan non-volatil. Contoh memori non-volatil adalah memori flash dan memori ROM, PROM, EEPROM, dan EEPROM. Contoh memori volatil adalah memori akses dinamis (DRAM) yang digunakan untuk penyimpanan utama, dan memori akses acak statik atau SRAM yang digunakan untuk cache CPU. Selanjutnya, fungsi utama memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat media, penyimpanan data, ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah: yang pertama, untuk menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, penyimpanan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, sebagai penampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Selanjutnya, satuan memori. Satuan pokok memori adalah digital biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte yang dinyatakan dalam word. Yang pertama, simbolnya kilobyte. Kilobyte itu terdiri dari 1024 byte. Terus megabyte. Megabyte terdiri dari 1.048.576 byte. Terus gigabyte. Gigabyte terdiri dari 1.073.741.824. Yang terakhir, terabyte. Terabyte terdiri dari 1.099.511.627.776. Jenis-jenis memori. Memori sendiri terbagi menjadi dua. Ada memori eksternal dan internal. Memori eksternal merupakan suatu tambahan memori yang berfungsi untuk penyimpanan data ataupun program. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen atau untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Contoh, hard disk, flash disk, dan floppy disk. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal adalah penyimpanan data bersifat tetap, non-volatil, baik pada saat komputer aktif maupun tidak aktif. Memori internal merupakan memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor dan disimpan di dalam memori utama yang berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah: yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, menampung program instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Memori internal biasanya dibagi menjadi dua macam, ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, EMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM.
Perkembangan memori eksternal. Seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang pesat dengan yang lebih canggih. Berikut perkembangan memori eksternal dari masa ke masa. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis dengan kapasitas besar. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, Reynold Johnson, pada tahun 1952. Hard disk pertama tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 5 MB. Harddisk zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Harddisk tersebut dikembangkan hingga saat ini. Pada tahun 2003 lalu, kapasitas harddisk yang beredar di pasaran sekitar antara 20 sampai dengan 40 GB. Di tahun 2005, perusahaan Samsung memperkenalkan sebuah hybrid harddisk 2,5 inci yang menggunakan komponen mekanis magnetis dan juga NAND flash memory yang memiliki fungsi sebagai buffer yang cepat. Tahun 2006, Seagate kembali mengeluarkan serian terbarunya. Kali ini, harddisk ini bernama Perpendicular Recording Momentus 5403. Sebuah harddisk 2,5 inci yang berkapasitas 160 GB dan menggunakan teknik vertical recording. Kemudian di tahun 2007, giliran Hitachi yang meluncurkan Dexter 7K1000, hard disk pertama yang berkapasitas 1000 GB atau 1 TB. Ya. Lalu selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk dikembangkan untuk mengatasi kekurangan hard disk yang tidak bisa dibawa bepergian. Floppy disk atau disket diciptakan pada tahun 1969 dengan tujuan agar dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Disket berisi sebuah piringan magnetis. Pembacaan dengan penulisan data piringan magnetik dilakukan melalui head AK menempel ke permukaan piringan. Disket mengandung sebuah piringan magnetik yang terbuat dari bahan plastik. Piringan dibagi atas sejumlah lingkaran yang masing-masing disebut track. Pada awal tahun 80-an, disk 1,4 inci mulai digeser kedudukannya sebagai berbagai ukuran disk ditawarkan oleh berbagai perusahaan, mulai dari yang 2 inci, 2,5 inci, 3 inci, 3,5 inci, dan masing-masing sistem komputer menggunakan formatnya sendiri-sendiri. Di tahun 1981, Sony memperkenalkan disknya yang berukuran 3,5 inci. Tapi semuanya berubah di tahun 1984 saat Apple Computer memilih format disk produksi Sony tersebut. Pihak Apple menggunakan disk tersebut untuk dipasangkan di komputer Macintosh yang akhirnya menjadi standar di Amerika. Seperti semua teknologi, disk 3,5 inci ini juga mengalami evolusi. Pada awalnya disk ini mempunyai kapasitas 360 KB untuk single side dan 720 KB untuk yang double side. Sebuah format baru yang bernama High Density meningkatkan kapasitas menjadi 1,4 MB. IBM menggunakan format High Density untuk itu pada komputer seri PS2 di tahun 1987. Sedangkan Apple mulai menggunakan pada Macintosh EEX di tahun 1988. Namun justru Apple Macintosh yang dulunya mempopulerkan penggunaan floppy ini mulai menghilangkan di produk iMac-nya. Entah mengapa, pada tahun 1998, kini keberadaan disket digantikan dengan CD-RW yang memiliki kapasitas maksimum 700 MB dan kemudian berevolusi dengan diproduksinya DVD-RW dengan kapasitas maksimum 8 GB hingga diproduksi flash disk dengan kapasitas maksimum 16 GB dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari disket. Zip disk memiliki sifat seperti disket, yaitu bisa dibawa kemana-mana tetapi memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Piranti ini dihubungkan ke komputer melalui port printer, USB maupun HDMI. Media ini memiliki kapasitas 250 MB untuk hubungan ke port
paralel atau SCSI dan 750 MB untuk menghubungkan ke USB. Ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan disket dan dengan ketebalan 2 kali. Pada tanggal 24 Maret 1995, Omega Zip Drive diperdagangkan pertama kali dan mengubah program secara komputasi. Zip Drive adalah sensasi dalam semalam. Pengguna komputer di seluruh dunia berteriak-teriak toko retail yang kewalahan dan tiba-tiba zip drive di mana-mana. Di tempat kerja, di sekolah, dan di rumah. Permintaan itu begitu besar sehingga pada saat Omega tidak bisa memproduksi cukup unit untuk mengikutinya, zip drive menjadi salah satu penjualan tercepat peripheral paling sukses dalam sejarah komputasi. Sebuah generasi kedua zip drive 250 MB dirilis pada bulan Desember 1998 dan bersama-sama dengan drive 100 MB membantu penghasilan produk zip lain 1,2 miliar penjualan per tahun dari tahun 1997 sampai 1999. Omega ditindaklanjuti dengan zip drive 750 pada Agustus 2002 dan sepanjang jalan ditambahkan zip drive untuk chip antarmuka dan konfirmasi komputer populer, termasuk serangkaian penuh drive eksternal maupun internal, drive desktop dan laptop yang dibangun ke dalam sistem baru. Sejak peluncuran dari drive chip pada tahun 1995, Omega telah terjual dari 55 juta drive dan 350 juta zip disk untuk konsumen dan pengguna bisnis di seluruh dunia. Pada tahun 1999 sampai tahun 2003, dorongan penjualan zip drive mulai menurun. Hal ini sebagian besar karena penurunan biaya DVD RW dan CD RW. Selain itu, Universal Serial Bus USB flash drive dengan kapasitas yang jauh lebih besar diperkenalkan. Meskipun demikian, beberapa pengguna komputer masih lebih suka drive zip karena tahan lama, dapat diandalkan, mampu mentransfer data, dan cepat. Selanjutnya, flash disk. USB flash disk adalah piranti penyimpanan eksternal yang berbentuk pena dengan panjang 53 hingga 63 mm, lebar 17 mm, dan tinggi 8 mm, dan dicolokkan ke port USB. Kapasitas penyimpanan data mencapai 1 GB. Piranti ini mudah dibawa ke bepergian karena ukurannya kecil. Meskipun demikian, piranti ini memiliki kapasitas yang besar hingga lebih dari 16 GB. Penemuan flash memory NOR dan NAND oleh Dr. Fujio Masuoka pada tahun 1984 saat mengerjakan Toshiba. Sementara nama flash itu sendiri diberikan oleh rekannya, Tuan Shoji Arizumi. Jenis chip flash NOR yang diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1988. Flash NOR adalah flash dasar yang membutuhkan waktu lama untuk dihapus dan ditulis, tetapi memberikan alamat lengkap dan jalur data, memberikan akses acak ke semua lokasi memori. Tidak pasti siapa yang mengembangkan untuk pertama kalinya, karena ada 3 perusahaan yang berselisih, yaitu My System, Netek, dan Track. Drive mulai dipasarkan pada tahun 2001 di Amerika oleh IBM. Ukuran data yang dapat disimpan saat itu adalah 8 MB. Data terakhir pada November 2006 telah mencapai 64 GB. Flash disk ketika pertama kali dipasarkan pada tahun 2000 hanya memiliki kapasitas 8 MB. Sekarang pada tahun 2011, hanya 11 tahun yang lalu, kapasitas flash disk terbesar yang dipasarkan adalah 256 GB. 32.000 kali lipat dari jumlah itu. Bahkan yang tersedia menjadi semakin canggih, terutama setelah penemuan dan keberhasilan penggunaan logam semikonduktor. Tidak hanya disk, tetapi port USB juga terus bertambah. Port USB pertama yang diperkenalkan pada tahun 1996, USB 1.0, memiliki kecepatan transfer data maksimum 12 MB per second. Sedangkan USB 2.0 yang rilis pada tahun 2000 memiliki kecepatan transfer data sebesar 480 bit per second.